Yang pertama, bagaimana cara ibu dalam mengatasi kesulitan siswa dalam mengenal huruf awal. Usia SD atau kelas 1, kelas 2, kebetulan saya mengajar di kelas 2. Itu memang kadang masih ada anak yang kayak belum bisa mengenal huruf. Tapi ada juga anak yang dia sudah dari itu sudah dari awal juga, kemudian orang tua sering mengajari itulah tapi memang saya juga. Nah, cara saya mengatasinya itu pertama itu tentu di kelas itu kan ada peraga-peraga, misalnya di situ saya tempelkan kayak huruf, kemudian nanti misalnya ketika dalam pembelajaran anak-anak itu kita beri kertas kerja yang di situ menebalkan huruf dari aksar A sampai Z seperti itu. Nanti kan lama-lama anak-anak jadi mudah selain dia belajar menulis, nanti kalau sering yang ditempel-tempelan itu lama-kelamaan anak sudah bisa. Jadi ada dua upaya tadi ya. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Strategi terbaik seperti apa yang ibu lakukan untuk membantu siswa yang kesulitan dalam membaca suku kata sederhana? Untuk membaca suku kata yang sederhana itu biasanya saya menggunakan buku ganti. Salah satunya saya itu menggunakan ini. Di sini ada 60 jam pintar baca. Ini bukan iklan ya? Iya. Ini 60 jam pintar baca tanpa ijazah. Jadi di sini itu ada mulai dari huruf kayak ini ada huruf A, kemudian nanti suku kata yang kedua apa, kemudian dilanjut lagi, nanti di sini ada yang langsung ke 4 suku kata, 2 suku kata, sampai akhirnya nanti terakhir sendiri itu sudah mulai membaca kalimat. Jadi dari awal seperti inilah saya menggunakan alat bantu. Kalau anak-anak yang biasanya masih kesulitan, nanti di jam belajar yang sudah selesai atau di luar waktu jam pembelajaran itu saya tambahin lagi. Kalau anak-anak sudah kurang, masih bimbingan khusus ya Bu? Iya, tapi dalam arti tidak semua, hanya anak-anak tertentu aja yang masih memerlukan bimbingan. Contohnya seperti yang kayak misalnya udah dikasih stimulus nih yang lain, tapi ternyata katakanlah si A ini masih tetap kesulitan, itu yang dibimbing gitu ya. Karena kan kelihatan ya, kalau ini masih kurang yang beberapa example itu akan kelihatan mana yang masih perlu bimbingan, mana yang mereka sudah lancar, kita akan kelihatan. Jadi kalau yang masih perlu bimbingan sama saya bicara dengan orang tuanya, dengan bimbingan seperti itu, supaya nanti juga ketika orang tua menjemput itu mereka tidak menunggu terlalu lama. Masuk ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara efektif untuk mengajarkan siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis huruf dan angka? Sama ya, seperti tadi ketika anak itu kesulitan menulis huruf dan angka, saya sediakan lembar kerja anak itu. Mungkin dia baru mencoba menulis angka itu mungkin lebih tepatnya di kelas 1 ya, karena kalau saya di kelas 2 itu kebanyakan anak-anak itu sudah bisa, tapi kalaupun ada yang belum bisa itu hanya sedikit. Biasanya kami menggunakannya itu, jadi memberikan lembar kerja berupa menulis huruf dengan tulisan yang tentu lebih besar, karena mereka akan lebih mudah untuk mengikuti garis-garis yang lebih besar itu. Oh gitu, iya. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu siswa yang kesulitan dalam menghitung angka-angka dasar itu gini. Anak-anak yang biasanya kesulitan menghitung angka-angka dasar dari 1 sampai 10 itu biasanya mereka itu memerlukan media yang mudah. Iya. Jadi biasanya kami itu menyediakan apa ya, contoh misalnya pakai reading seperti itu ya, pakai reading
sambil belajar tapi dengan menghitung benda-benda yang betul-betul konkret atau nyata. Nah, dengan seperti itu mereka jadi tidak cuma ya konsep, ya, tidak cuma membayangkan tapi dengan benda-benda nyata tersebut menjadi mudah untuk mereka itu memahami. Yang kelima, bagaimana mengidentifikasi dan mendukung siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar seperti penjumlahan dan pengulangan. Anak-anak yang mengalami kesulitan seperti itu biasanya juga kami menyediakan dengan kita menampilkan video, biasanya anak-anak itu kan lebih tertarik, lebih dalam. Jadi dengan video-video yang sederhana itu anak-anak akan lebih tertarik. Kemudian kalau anak itu sudah tertarik dia akan nyimak, Iya betul. dia akan nyimak seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kalau dia apa jadi tanya ke ibunya, oh ibu ini gimana, kemudian juga nanti memberikan dorongan-dorongan supaya itu tetap semangat belajar. Tidak hanya belajar itu di sekolah saja, namun mereka suka belajar. Juga nanti yang teman-temannya mungkin dia teman-teman yang sudah bisa ikut membantu anak tersebut. Melalui tayangan video. Ya, kayak video Video, berarti videonya tuh kayak misalnya materi apa gitu, kayak kurikulum 2015 ya. betul. Jadi ada materi tersebut ditayangin video gitu ya Bu. Selanjutnya, apa cara baik untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mengingat fakta-fakta dasar seperti nama, hari, dan bulan. Membaca atau melihat itu kan lama-lama jadi enak. Jadi tanpa anak-anak itu setiap hari melihat dan membaca itu tidak bisa. Jadi ya kita lakukan terus mendorong anak-anak itu suka membaca, kemudian suka menulis. Maka di proyek itu saya ambil beberapa buku dari perpustakaan, kemudian di proyek itu saya ambilkan buku-buku yang menarik bagi siswa, entah itu gambarnya atau ceritanya. Ada yang belum bisa membaca tapi anak melihat gambarnya mereka sudah tertarik, dia mau ambil, dia mau lihat, mungkin dia nanti bisa, oh ini gambar apa, seperti itu. Atau mungkin kalau dia sudah bisa membaca, dia baca ceritanya menarik, nanti akhirnya jadi terbiasa dan bisa. Iya. Benar sendiri. Oke, terus melaksanakan itu kalau misalnya anak bu belajar boleh silakan walaupun itu dalam pelajarannya. Tapi kalau misalnya anak itu sudah selesai, mungkin ada teman-teman yang lain yang belum selesai, itu saya persilahkan kok anak-anak tidak harus membaca itu pas istirahat, harus atau nanti pas pulang sekolah, tidak harus ketika itu buku sudah ada di pojok meja, kemudian tersebut sudah menyelesaikan tugasnya, saya persilahkan untuk anak-anak itu membaca. selanjutnya, bagaimana cara ibu menangani siswa yang kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana dalam bahasa Indonesia? Kalau anak yang masih kesulitan dalam berbahasa Indonesia, tapi saya rasa kalau di kota itu semua sudah bisa, apalagi kalau sekarang mau bahasa Jawa itu nggak bisa kan anak yang itu setiap harinya pakai bahasa Indonesia. Nah, saya datangi itu, kemudian saya ibaratnya saya jelaskan pelan-pelan, atau mungkin kalaupun ada dia bisanya pakai bahasa Jawa, ya saya sampaikan dengan bahasa Jawa. Tapi alhamdulillah sekarang ini mau pakai bahasa Indonesia. Ini masuk ke pertanyaan 8 ya Bu. Strategi efektif seperti apa untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mengembangkan keterampilan membaca dengan lancar? Untuk mengembangkan keterampilan membaca dengan lancar,
memberi tambahan. Oh iya, tugas tambahan gitu Iya, ya. iya. Terus masuk ke pertanyaan 9. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti urutan waktu? Nah, mungkin kayak tertinggal gitu cara nanganinya gimana? Cara menangani anak seperti itu biasanya saya tetap datangi anaknya, tetap pelan-pelan bicara dengan anak itu. Nanti yang lain sudah sampai berapa, anak itu harus sampai berapa, saya tanyakan ini sampai di sini sudah berapa, sudah harus semua seperti itu kan. Namanya tingkat kecerdasan anak berbeda-beda, dia sudah sampai segini ya ini baru segini segini. Cuma ya itu saya sering bilang nggak usah yang main kalau kamu bisa sampai sini dulu nggak apa-apa, yang penting kamu bisa. Jadi lebih memberi motivasi, kemudian membantu anak itu agar jangan sampai dia itu sampai minder dengan temannya, teman-temannya sudah lancar mungkin dia belum. Jadi saya tetap memberi support. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk huruf dasar? Untuk huruf dasar, kalau untuk huruf dasar itu kan anak SD itu masih senang dengan benda yang kita sediakan